Shalom, terpujilah nama Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita kehidupan di hari ini. Sabtu 24 Juni 2023, kita boleh berkarya, kita boleh mengabdi, kita boleh melayani. Semua karena kemurahan Tuhan. Maka marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuliakan Engkau ya Tuhan untuk setiap perbuatan ajaib-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau Tuhan terus melawat hidup kami. Dikala lemah Tuhan kuatkan, dikala susah Tuhan hiburkan. Hari baru Engkau berikan kepada kami. Maka biarlah firman-Mu menghidupi kehidupan kami, agar kami berjalan dalam keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kuasailah hati kami Tuhan, kuasailah kehidupan kami, karena dengan firman-Mu kami sanggup untuk berjuang di tengah dunia ini. Engkau berfirman kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di hari ini, mari kita membuka Alkitab. Roma pasal 10 ayat 21. Dalam renungan harian keluarga yang diterbitkan oleh Sinode Gemim, Roma pasal 10 ayat 21. Firman tertulis seperti ini. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, setiap manusia pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi percayalah, tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita. Ia memberikan pertolongan dengan cara-cara yang ajaib. Ia menghardik ketakutan, ia melenyapkan kekhawatiran, karena ia melihat kita berharga dan mulia di matanya. Karena terkadang kekhawatiran yang kita alami, kecemasan yang kita sementara hadapi, lambat laun membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jika hal tersebut tidak dibiarkan dan terus berlarut-larut, maka kita akan menjerumuskan diri dalam dosa seperti bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang keras kepala. Ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan Allah membuat mereka akhirnya harus mengalami penghukuman di tanah Babilonia. Penghukuman yang mereka alami bertujuan agar mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kesetiaan mereka pada panggilan hidup mereka untuk tunduk dan taat hanya mendengarkan suara Tuhan. Namun di tengah situasi yang sulit yang dialami pada waktu itu, dalam kebebalan mereka, Alkitab mencatat Paulus mengulang kembali seruan Nabi Yesaya bahwa tangannya terulur sepanjang waktu kepada bangsa yang tidak taat. Bahkan tangan Tuhan menyelamatkan mereka sekalipun di tengah kebebalan yang ada. Firman saat ini yang kita baca Roma 10 ayat 21. Seperti saya katakan tadi, bagaimana Paulus mengutip seruan Nabi Yesaya. Paulus mempertegas tentang penolakan yang dilakukan oleh orang Israel mengenai rencana keselamatan Tuhan Allah yang diberlakukan bagi mereka pada waktu itu. Allah tetap mencintai kita. Allah tetap mencintai bangsa Israel. Apapun yang mereka perbuat,
tetap karya keselamatannya berlaku kekal dalam kehidupan umat Israel. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar tetap berpegang teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berpegang pada keyakinan yang telah mereka terima pada waktu itu. Agar di tengah kesesakan yang ada, di tengah pergumulan yang ada, mereka terus mendengar suara Tuhan. Sebab, sebagaimana tema kita di sepanjang minggu ini, iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita bisa kuat, kita bisa menghardik kekhawatiran, kita bisa melenyapkan kecemasan yang ada. Karena apa? Karena kita memiliki iman yang kuat. Oleh karena itu, mari kita bangun mentalitas iman yang terus kuat, yang terus kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Tangan Tuhan selalu terulur untuk kita. Selalu terbuka untuk menolong kita. Hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, yaitu apa? Memiliki kepekaan terhadap pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus mempertajam telinga kita, mempertajam pendengaran kita, agar kita berdiri, kita bisa kuat, karena firman-Nya hidup dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena tangan-Mu yang kuat terus merangkul hidup kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, meneguhkan, mengokohkan, dan terus membaharui hidup kami, agar tetap berpengharapan bersama dengan Tuhan. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang bebal, tidak menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang mengedepankan kepentingan kami, kepandaian kami, kehebatan kami. Tapi kami terus bertumpu pada kebenaran firman-Mu. Bapa, baharilah hidup kami, dan ajarlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu di sepanjang hari ini. Agar berkat dan kehidupan dari Tuhan melingkupi dan nyata dalam hidup kami. Kami aman dari berbagai pencobaan. Kami selamat dari berbagai malapetaka. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka cita Engkau hiburkan. Kami menanti dengan diam janji-janji-Mu Bapa. Bahkan berkat menyertai gereja ini, gereja Masih Injili di Minahasa, di tingkat sinode, wilayah, bahkan di jemaat ini, jemaat Bukit Moria Tikala Baru. Badan pekerja milik jemaat, pelayan khusus, komisi-komisi kerja, seluruh anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 29 diberkati oleh Tuhan. Perangkat pelayanan, para pendeta, dalam karya selamat Tuhan, kami mengerjakan pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pendeta Handri Denga, Pendeta Kristinov Musamawi Cere, Pendeta Andre Kando, Pendeta Sofi Balani Sabawole, Pendeta Sherly Watuseke, Pendeta Jane Kansil, Pendeta Effort Dolang, Pendeta Ruth Lopati, Saudari Kesha Mentang, mereka Tuhan tolong untuk mengerjakan tugas tanggung jawab ini. Bapak juga memberkati pemerintah kami, semua yang mengambil bagian di dalamnya, dalam tangan Tuhan diberkati sempurna. Bapa, hentar kami semua bersama dengan tim multimedia Jemaat Bukit Moria Tikala Baru, diberkati mereka ya Tuhan. Yang berulang tahun, pribadi ataupun keluarga, biarlah mereka bijaksana ketika menapaki umur yang baru ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dan kami berdoa juga untuk pegawai dan kosor Jemaat Bukit Moria Tikala Baru, dalam kerja pelayanan mereka di sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Maka segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan menolong kami di sepanjang hari ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Bukit Muria Tikala Baru di saat ini. Saya, Pendeta Leopoldi Yakob, mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berhari ulang tahun di hari ini, pribadi atau keluarga, diberkati oleh Tuhan. Bahkan pun juga, mari kita topang bersama gereja ini lewat tim multimedia Jemaat Bukit Muria Tikala Baru. Dengan like, subscribe, dan komen di channel YouTube multimedia Bumotik ini. Agar nama Tuhan terus dimuliakan, kesaksian gereja semakin diwartakan. Tuhan Yesus memberkati.